did well to win that. There's El Neni, and the flag stays down this time. This could be the winner for Arsenal. Ozil, beautiful skill. He must score. Still Ozil. Oh, well, that was quite remarkable. It's Aaron Ramsey. There's the cutback. There's the chance, and there's the opening goal. Absolutely superb. And Arsenal. Villarreal have had trouble getting in behind the Real Madrid back line. Cristiano opens the scoring for Real Madrid. Penjualan Ozil merupakan kabar yang sangat buruk bagi saya. Dia adalah pemain terbaik yang memahami pergerakan saya di depan gawang. Saya marah atas kepergian Ozil, tegas Ronaldo. Di masa emasnya bersama Real Madrid, Cristiano Ronaldo adalah predator kotak penalti yang sangat mematikan. Tapi di balik gol-golnya, ada satu arsitek jenius bernama Mesut Ozil. Bersama selama 3 tahun, keduanya menjelma menjadi duet yang menakutkan. Satu menggoreskan keindahan lewat umpan, satunya lagi menyempurnakan lewat gol. Mesut Ozil bukan hanya rekan satu tim bagi Ronaldo, ia adalah pelayan istimewa di lapangan. Pemain asal Jerman itu tahu kemana bola harus diberikan bahkan sebelum Ronaldo bergerak. Satu lirikan, satu sentuhan, satu celah menjadi peluang emas. Benzema, el centro, Cristiano. Namun, di tahun 2013, menjadi babak pilu dalam kisah manis mereka. Ozil dijual ke Arsenal dan Ronaldo tak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia merasa kehilangan partner terbaik yang pernah ia miliki. Ketika masih menjadi pesepak bola, Mesut Ozil memiliki julukan Raja Asis Eropa. Pemain keturunan Turki itu mampu menorehkan puluhan asis untuk rekan-rekannya dalam semusim kompetisi. Ozil menorehkan tinta manis karena menjadi pemain yang merajai perolehan asis di klub-klub yang dibelanya. Control by Ozil, that was a lovely ball in, a chance here and a goal. Great goal. Beautifully made, and Olivier Giroud. That's such a clever knockback. Ozil. Nama Mesut Ozil pertama kali naik saat dirinya tampil pertama kali bersama timnas Jerman dalam gelaran Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pada Piala Dunia itulah bakat Ozil menggemparkan dunia dan tercium oleh klub-klub besar Eropa. Dari situ, jalan Ozil menuju panggung elit terbuka lebar, hingga akhirnya dia direkrut Real Madrid dan menjadi jantung serangan bagi Arsenal. Mesut Ozil bukan hanya maestro di lapangan, tapi juga muslim yang taat dan sosok yang baik. Dia juga memiliki sifat yang dermawan. Ozil memberi segalanya untuk tim yang dibelanya. Ia pernah menjadi salah satu pahlawan Jerman saat menjuarai Piala Dunia 2014 di Brazil. Namun sayang, di akhir karirnya, ia justru dicampakkan oleh Der Panzer. Mengapa demikian? Orang yang berjasa besar untuk negaranya, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Menarik untuk kita simak bagaimana kisah perjalanan karir Mesut Ozil, sang raja asis sepak bola dunia. Simak kisahnya. Mesut Ozil lahir pada tanggal 15 Oktober 1988. Ia dibesarkan di Gelsenkirchen, Jerman Barat, dalam lingkungan keluarga imigran asal Turki yang mencoba mengais rezeki di Jerman. Namun, Ozil lahir pada masa kurang menguntungkan ketika ekonomi Jerman sedang lesu dan angka pengangguran di kalangan imigran melonjak hingga lebih dari 70%. Sebagaimana anak-anak lain di lingkungannya, Ozil tumbuh dalam keterbatasan. Kemiskinan membuat hiburan menjadi barang mewah. Hanya satu hal yang setiap mengisi hari-harinya, yaitu sepak bola. Ia mengasah kemampuannya di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pagar besi di kawasan Olga Strasse. Ozil kecil sangat mencintai sepak bola. Ia selalu bermain setiap hari,
tak kenal hujan, panas, ataupun salju. Langkah besar Ozil dimulai saat ia bergabung dengan klub lokal Rot-West Essen. Disinilah ia mulai menjauh dari kerasnya dunia sepak bola jalanan dan merasakan atmosfer pembinaan yang lebih profesional. Fasilitas yang memadai serta metode latihan yang terstruktur membuka jalan baru bagi perkembangan bakatnya. Selama 5 tahun, dari tahun 2000 hingga 2005, Ozil memperkuat klub ini dan membangun fondasi penting dalam perjalanan karirnya. Usai menimba ilmu di Rot-West Essen, Ozil melangkah ke level yang lebih tinggi dengan bergabung bersama Schalke, salah satu klub Jerman yang kaya sejarah. Ia kemudian cepat beradaptasi, berhasil masuk ke skuad utama sebagai playmaker. Meski menunjukkan potensi, dan setelah 3 musim bersama klub tersebut, terjadi situasi memanas ketika ia menolak tawaran perpanjangan kontrak. Keputusan itu membuatnya akhirnya hijrah ke Werder Bremen pada tahun 2008. Ia dibeli dengan mahar sekitar 5 juta euro. Di Bremen, Ozil mendapatkan sambutan hangat dari sang pelatih saat itu, Thomas Schaaf. Kepercayaan itu terbayar lunas. Di musim debutnya, Ozil langsung tampil menonjol. Ia segera menjadi sosok penting dalam permainan Bremen. Salah satu momen paling gemilang dalam karir awalnya adalah menjuarai kompetisi DFB Pokal. Di laga final melawan Bayer Leverkusen, Ozil mencetak 1 gol penentu kemenangan dan mempersembahkan trofi bagi Bremen. Tak hanya bersinar di level klub, di musim yang sama, Ozil juga menunjukkan tajinya bersama tim nasional Jerman U21 di ajang Euro. Berduet dengan para bintang muda seperti Sami Khedira, Mats Hummels, Manuel Neuer, dan Jerome Boateng, ia tampil luar biasa di final melawan Inggris. Kemenangan telak 4-0 diraih, dan Ozil menjadi bintang pertandingan dengan sumbangan 1 gol serta 2 assist. Atas performanya itu, ia dinobatkan sebagai Man of the Match. Bersama Werder Bremen, nama Mesut Ozil mulai mencuri perhatian publik sepak bola Jerman. Pertandingan demi pertandingan ia jalani dengan banyak mendatangkan decak kagum atas aksinya. Gelandang berkaki kiri itu memperlihatkan visinya yang luar biasa sebagai pengatur serangan. Penampilannya yang impresif tak luput dari perhatian pelatih timnas Jerman saat itu, Joachim Löw. Ia memanggilnya ke skuad timnas senior yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 2010. Meskipun sebelumnya telah mengantar timnas U21 Jerman menjuarai Euro, ini jadi kali pertama Ozil dipanggil ke skuad senior berseragam Der Panzer di ajang besar. Ini menandai langkah penting dalam transisi karir Ozil. 2010 adalah Piala Dunia pertama bagi Ozil. Ia tak menunjukkan rasa gugup sekalipun. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, ia tampil penuh percaya diri dan bermain tanpa beban, seolah ingin membuktikan bahwa imigran bukan halangan untuk bersinar. Ozil menjawab kepercayaan Joachim Löw dengan performa menawan bersama timnas Jerman. Peran Ozil sangatlah vital dalam membangun serangan Der Panzer. Ia tampil cemerlang, membawa Jerman mencapai semifinal Piala Dunia 2010, dan dia menjadi salah satu pemain kunci di lapangan. Ozil telah mencetak 1 gol dan memberikan beberapa assist penting selama turnamen. Berkat penampilannya itulah, bahkan Ozil masuk ke dalam nominasi Golden Ball Award. Tak lama setelah Piala Dunia 2010, ia direkrut oleh Jose Mourinho untuk melengkapi skuad Galacticos Jilid 2 di Real Madrid. Peran penting Ozil sebagai pemain nomor 10 di skuad Jermanlah yang membuat Real Madrid mau menembusnya.
Bersama Sami Khedira yang juga diboyong waktu itu, Ozil menjadi gelandang mematikan di La Liga. Mourinho bahkan pernah melontarkan pujian tinggi untuk anak asuhnya itu. Ozil adalah pemain yang unik, tak ada yang menyerupainya, bahkan mendekati pun tidak. Bagaikan menggoreskan tinta di kanvas, umpan-umpan membelah pertahanan lawan jadi karya seni Ozil di lapangan. Bersama El Real, Ozil memantapkan diri sebagai salah satu playmaker terhebat sepanjang masa. Kombinasi antara Mesut Ozil dan Cristiano Ronaldo menjadi salah satu duet paling mematikan yang pernah disaksikan publik Santiago Bernabeu. Jika Ronaldo adalah mesin pencetak gol, maka Ozil adalah otak di balik ledakannya. Dengan visi bermain tajam dan umpan-umpan presisi, ia tercatat memberikan 31 assist untuk Ronaldo, menjadikan pemain ketiga dengan assist terbanyak kepada sang bintang CR7, hanya kalah dari Karim Benzema dan Gareth Bale. Catatan itu bahkan menjadi luar biasa karena ia melakukannya hanya dalam 3 tahun. Selama 3 musim tersebut, Ozil telah mencatatkan 27 gol dan 81 assist untuk Real Madrid. Bahkan 25 assistnya di musim 2010-2011 berhasil menjadikan Ozil sebagai top assist di 5 liga top Eropa. Namun sayang, pada tahun 2012, saat Luka Modric didatangkan ke Santiago Bernabeu, perlahan menggeser peran Ozil di lini tengah. Kepercayaan Jose Mourinho terhadap Ozil pun mulai goyah. Situasi semakin sulit ketika kursi kepelatihan berganti dari Mourinho ke Carlo Ancelotti. Di bawah arahan pelatih asal Italia itu, Ozil tak lagi menjadi pilihan utama. Ia pada akhirnya bisa dilepas ke Arsenal pada tahun 2013 dengan nilai transfer sebesar 42,5 juta pounds. Kepergian Ozil dari Real Madrid disayangkan oleh berbagai pihak. Bahkan Cristiano Ronaldo, rekan setimnya, sangat menyayangkan kepergiannya ke Arsenal. Hal itu membuat Cristiano naik pitam. Bagaimana tidak, Ronaldo bagaikan kehilangan sahabat terbaiknya di lapangan. Dirinya marah kepada manajemen karena membiarkan Ozil pergi. Hal yang sama sedihnya dirasakan juga oleh Mesut Ozil saat meninggalkan Real Madrid. Ozil sejatinya masih ingin bertahan di Real Madrid, namun ada 2 situasi buruk yang menimpanya. Selain jarang masuk ke starting 11, hubungan Ozil dengan Perez sebagai presiden Real Madrid juga mulai memburuk. Saya sangat sedih saat meninggalkan Real Madrid. Saat itu di bandara, ketika pesawat yang saya tumpangi dari Madrid segera lepas landas, saya menangis, ujar Mesut Ozil. Excellent ball. What control by Ozil that was. Lovely ball in, a chance here and a goal. Here's Giroud. Looks for Ozil. And Ruddy's beaten by the German. Goal number 2. Meski tersisih dari skuad Real Madrid, kemampuan melayani para striker tak pernah hilang dalam diri Ozil. Ia meneruskan performa apiknya saat berseragam Arsenal. Ozil tetap memainkan perannya sebagai raja assist. Di musim pertamanya, ia telah mencetak 14 assist di semua kompetisi. Performanya itu sudah cukup untuk mengantar Arsenal buka puasa gelar di Piala FA musim 2013-2014. Kendati masih dalam performa apik, kepindahannya ke Arsenal dari Real Madrid dianggap sebuah penurunan. Namun Joachim Löw tak peduli dan tetap memasukkan Ozil ke Piala Dunia 2014. Beda halnya dengan edisi lalu. Kali ini Ozil berhasil mengantarkan Jerman menapaki tangga juara dunia. Ozil dan kawan-kawan yang sukses mengangkat trofi Piala Dunia 2014 diguyur pujian. Namun pujian itu hanya sementara. Setelah momen itu, ketika Jerman mengalami kekalahan, nasib Ozil berbalik. Ia yang dulu dipuja, kini dihujat habis-habisan. Apalagi saat Jerman gagal total di Piala Dunia 2018. Situasi ini bermula ketika menjelang Piala Dunia 2018 di Rusia. Mesut Ozil sempat menjadi sorotan tajam publik Jerman karena ia berfoto bersama Presiden Turki, Erdogan.
Foto tersebut menuai kritik luas, terutama dari kalangan politik dan media Jerman yang mempertanyakan loyalitasnya sebagai pemain timnas. Bagi Ozil, itu adalah bentuk penghormatan terhadap akar budaya dan leluhurnya. Namun bagi sebagian masyarakat Jerman, momen itu dianggap tak pantas, terlebih di tengah situasi politik yang sensitif. Kritik demi kritik terus mengalir, dan sejak saat itu, hubungan Ozil dengan publik Jerman tak pernah benar-benar pulih. Ia pun disalahkan dan menjadi kambing hitam atas kegagalan timnas Jerman yang harus terhenti di fase grup Piala Dunia 2018. Cemooh dari publik Jerman menghantam keras ke muka Ozil. Ejekan yang keluar bahkan sampai berbau rasis, yang juga tak hanya datang dari masyarakat biasa. Para politisi sayap kanan Jerman turut memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang latar belakang Ozil sebagai keturunan imigran asal Turki. Mesut Ozil ketika itu kecewa berat dan menuduh Federasi Sepak Bola Jerman tak melindunginya dengan baik dari komentar-komentar rasis dan menghina. Mesut Ozil merasa sendirian di timnas Jerman. Ia mengaku kerap diserang, tetapi tak ada orang yang mau membelanya. Situasi tersebut pada akhirnya mendorong Ozil untuk mengundurkan diri dari sepak bola internasional di tahun 2021. Ozil merasa Jerman telah melupakan jasa-jasanya untuk timnas sejak 2009 silam. Kemunduran karir Ozil pun tak terhindarkan. Setelah menjadi cadangan mati di Emirates Stadium, Ozil akhirnya terbuang ke Liga Turki. Setelah kurang lebih dari 2 tahun di sana, Mesut Ozil akhirnya memutuskan gantung sepatu. Keputusan sudah diambil, dan kita kehilangan salah satu gelandang terbaik di eranya. Terima kasih, Mesut Ozil.